Kita akan membahas materi mengenai penegak hukum. Ya, siapa itu penegak hukum? Seringkali kita mendengar istilah ini dalam perbincangan di dalam masyarakat, juga kita sering mendengarnya baik di media massa elektronik maupun media massa cetak. Penegak hukum adalah petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Jadi tidak ada penegak hukum yang tugasnya tidak berhubungan dengan masalah peradilan. Semua penegak hukum memiliki tugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Apa saja proses peradilan tersebut? Mulai dari penyelidikan dan penyidikan, yaitu di tingkat kepolisian, kemudian penuntutan di tingkat kejaksaan, pengadilan, termasuk di dalamnya ada proses pembelaan yang dilakukan oleh advokat. Dari pengertian itulah maka siapa saja yang masuk ke dalam kualifikasi penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Ya, di samping ada pula penegak hukum khusus untuk kasus tertentu. Misalnya apa? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini pengertian penegak hukum. Nah, nanti kita coba lihat kenapa advokat itu juga masuk ke dalam kualifikasi penegak hukum. Ya, memang Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa advokat itu bagian dari penegak hukum. Ini logis karena memang advokat ini juga tugasnya berhubungan dengan masalah peradilan. Sekarang kita bahas satu persatu. Penegak hukum yang pertama adalah kepolisian. Terkait dengan kepolisian, peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa fungsi kepolisian? Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga secara eksplisit bahwa fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara. Maka kepolisian itu merupakan bagian dari eksekutif. Maka secara struktural kepolisian itu ada di bawah presiden. Ya, apa fungsinya? Melakukan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum. Ya, dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, maka secara eksplisit bahwa fungsi kepolisian salah satunya adalah penegakan hukum. Maka kepolisian itu merupakan penegak hukum. Nah, institusinya, kalau orang yang di dalamnya namanya polisi. Berarti polisi itu merupakan penegak hukum. Ya, secara struktural, Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden, serta dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Meskipun ketika polisi melakukan penegakan hukum, itu harus dilakukan secara independen dan imparsial atau independen dan tidak memihak. Tetapi kalau secara struktural, polisi itu berada di bawah presiden, maka akan sulit. Polisi itu dalam penegakan hukum bersikap independen dan imparsial. Makanya seringkali ada campur tangan dari presiden terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Ini banyak terjadi pada masa Orde Baru. Selain juga sebenarnya yang paling efektif digunakan oleh penguasa saat itu untuk kepentingannya adalah ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, tapi pasca reformasi,
strukturnya berubah. Kalau dulu ABRI itu langsung di bawah presiden, yang sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia, maka pasca reformasi, Tentara Nasional Indonesia itu berada di bawah Menteri Pertahanan, tidak langsung di bawah presiden. Sementara kepolisian itu langsung di bawah presiden, tidak di bawah kementerian. Maka secara hierarki itu polisi lebih di atas dibanding dengan Tentara Nasional Indonesia yang berbeda pada masa Orde Baru dulu. Ya, Kapolri sendiri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Nah, biasanya Presiden itu hanya mengusulkan satu nama saja ke DPR untuk dimintakan persetujuan. Karena memang agar yang diajukan itu benar-benar satu-satunya yang menjadi pilihan Presiden, sehingga tidak membuka opsi ada calon yang lain yang dipilih oleh DPR. Karena apa? Karena memang pada dasarnya pengajuan calon Kapolri oleh Presiden kepada DPR itu hanyalah untuk meminta persetujuan, bukan untuk dilakukan pemilihan. Ya, organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke wilayahan. Organisasi Polri di tingkat pusat disebut dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Mabes Polri. Jadi kemarin yang berhasil dimasuki oleh seorang perempuan dengan hanya membawa senapan saja. Dan ini secara logika sulit dinalar. Sekelas Mabes Polri sampai ada orang yang lolos tidak terdeteksi oleh metal detector. Katanya error, padahal sekelas Mabes Polri. Kalau sekelas Polsek atau Polres mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau setingkat Mabes Polri itu harusnya maintenance alatnya termasuk metal detector untuk keamanan dari Mabes Polri mestinya dilakukan secara rutin sehingga tidak ada keeroran yang terjadi. Karena dampaknya bisa fatal. Kemudian ada Polri di tingkat kewilayahan. Ada Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah atau biasa disingkat dengan Polda. Ini di tingkat provinsi. Kalau di Yogyakarta ya namanya Polda DIY. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian di bawah itu ada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort atau Polres di tingkat kabupaten atau kota. Tapi ada juga untuk kota-kota besar, Polres ini dinamai dengan Kepolisian Resort Kota Besar atau Polrestabes. Misalnya di Surabaya, karena kota besar, maka di sana Polresnya itu bernama Polrestabes atau Kepolisian Resort Kota Besar. Kemudian ada Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor atau Polsek. Ini di wilayah kecamatan. Dan tidak ada tingkatan Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah Polsek. Jadi paling bawah tingkatannya adalah Polsek di tingkat wilayah kecamatan. Jadi tidak ada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat kelurahan atau desa, apalagi tingkat RT atau RW. Jadi yang ada sampai dengan di tingkat wilayah kecamatan. Sekarang yang kedua, aparat penegak hukum adalah kejaksaan. Dasar dari kejaksaan ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Nah, sama dengan Kapolri.
Jaksa Agung yang merupakan pemimpin tertinggi di Kejaksaan Republik Indonesia itu juga berada di bawah Presiden. Artinya baik kepolisian maupun kejaksaan itu ada di dalam wilayah eksekutif atau di bawah lembaga kepresidenan. Nah, ketika Presiden terpilih menentukan menteri-menterinya, di dalamnya itu ada Kapolri dan Jaksa Agung yang juga diangkat oleh Presiden. Ya, untuk Kejaksaan Republik Indonesia, tugasnya adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Ini merupakan tugas pokoknya, di samping nanti juga ada tugas-tugas yang lain. Ketika ada orang melakukan tindak pidana, maka yang boleh melakukan penuntutan atau yang berwenang melakukan penuntutan hanyalah jaksa penuntut umum. Jadi bukan dituntut oleh korbannya, tetapi dituntut oleh jaksa penuntut umum atas nama negara. Karena pelanggaran hukum pidana itu merupakan pelanggaran terhadap kepentingan publik, sehingga penuntutannya diwakili oleh negara, yaitu oleh jaksa penuntut umum. Nah, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi selain melakukan penuntutan, jaksa ini juga bertugas untuk melaksanakan putusan pengadilan. Kalau dalam perkara perdata, yang melakukan eksekusi adalah pengadilan negeri. Maka kalau ada penggugat yang dimenangkan oleh pengadilan, kemudian tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian tertentu, maka eksekusi itu dilakukan oleh pengadilan negeri. Kalau eksekusi tidak dilakukan secara sukarela oleh tergugat, maka penggugat bisa mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Nanti pengadilan negeri lah yang akan melakukan eksekusi. Kalau dalam perkara pidana, yang melakukan eksekusi bukan pengadilan negeri, tapi yang melakukan eksekusi adalah jaksa penuntut umum. Ketika sudah diputus oleh pengadilan dengan pemidanaan, maka yang melaksanakan adalah jaksa. Misalnya diputus dengan pidana penjara, maka kemudian jaksalah yang melaksanakan putusannya, yaitu membawa terpidana ke lembaga pemasyarakatan. Ya, siapa itu penuntut umum? Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi memang tugas utamanya adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Nah, jaksa yang diberikan wewenang untuk itu disebut sebagai penuntut umum atau biasa dikenal dengan jaksa penuntut umum, disingkat JPU. Kalau dalam perkara pidana, maka di situ ada hakim, ada jaksa penuntut umum di sebelah kiri, kiri hadirin. Kemudian di sebelah kanan itu akan ada penasehat hukum, terdakwa. Kalau di dalam perkara pidana, advokatnya itu namanya penasehat hukum. Kalau dalam perkara perdata, advokatnya ini disebut sebagai kuasa hukum. Beda ya. Kalau dalam perkara pidana namanya penasihat hukum, dalam perkara perdata itu namanya kuasa hukum. Maka papan namanya itu akan berbeda. Kalau dalam perkara pidana papan namanya itu penasihat hukum, kalau dalam perkara perdata papan namanya itu kuasa hukum penggugat. Nah, kemudian ada juga kuasa hukum dari tergugat. Jadi biasanya kalau dalam perkara perdata itu yang berhadapan adalah kuasa hukum penggugat dengan kuasa hukum tergugat. Kalau dalam perkara pidana itu jaksa penuntut umum dengan penasehat hukum terdakwa. Ya, besok Anda juga bisa kalau ingin menjadi
advokat. Karena sekarang advokat itu bukan hanya sarjana hukum, tapi juga diperbolehkan sarjana hukum Islam. Apalagi sekarang gelarnya untuk mahasiswa program studi hukum Islam itu sama, yaitu sama-sama sarjana hukum. Dan organisasi advokat di Indonesia itu sangatlah banyak. Nah, salah satunya adalah APSI, Asosiasi Pengacara APSI. Saya lupa kepanjangan secara detailnya, tapi itu adalah Asosiasi Pengacara atau Advokat Hukum Islam. Kalau nggak salah, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Ya, kejaksaan ini meliputi Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Agung ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Jadi kalau di kepolisian itu ada Mabes Polri, kalau di kejaksaan itu namanya Kejaksaan Agung di tingkat pusat. Kemudian di tingkat ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi itu ada Kejaksaan Tinggi. Kalau di Yogyakarta ya ada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi berkedudukan di ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi DIY adalah Kota Yogyakarta, maka Kejaksaan Tinggi ini juga berkedudukan di Kota Yogyakarta. Ini tingkatnya provinsi. Kemudian ada Kejaksaan Negeri di setiap ibu kota, kabupaten, atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah, kabupaten, atau kota. Maka ada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Sleman, Kejaksaan Negeri Bantul, dan seterusnya. Ya, Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Kalau di tingkat kepolisian tadi pimpinan tertingginya adalah Kapolri atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kalau di kejaksaan pimpinan tertingginya adalah Jaksa Agung. Ya, Jaksa Agung ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sama dengan Kapolri, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ya, ini tugas dan wewenang kejaksaan. Yang pertama, apa tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana? Seperti yang tadi saya sampaikan, di bidang pidana, kejaksaan punya tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan di pengadilan. Selain itu juga punya tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Misalnya melakukan eksekusi terhadap terpidana. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan pidana bersyarat. Putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat. Jadi ada pidana bersyarat. Artinya apa? Pidana bersyarat itu adalah pidana yang narapidananya tidak perlu menjalaninya di lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi dia bisa menjalaninya di luar lembaga pemasyarakatan. Nah, biasa dikenal juga dengan pidana percobaan. Kemudian ada juga jenis pidana pengawasan. Ini hanya diberlakukan untuk pelaku tindak pidana yang belum dewasa atau di bawah 18 tahun. Kemudian juga misalnya ada keputusan lepas bersyarat. Ini merupakan putusan-putusan yang pengawasannya dilakukan oleh kejaksaan.
Kemudian yang keempat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Memang ada tindak pidana tertentu yang penyelidikan dan penyidikannya bisa dilakukan oleh kejaksaan. Jadi bukan hanya melakukan penuntutan, tapi juga penyelidikan dan penyidikan. Ya, ini asalkan diatur oleh undang-undang secara khusus. Nah, maka kejaksaan itu hanya bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk tindak pidana khusus saja. Misalnya tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi tindak pidana korupsi itu penyelidikan dan penyidikannya bisa dilakukan oleh kepolisian, bisa dilakukan oleh kejaksaan, bisa juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka ada kasus korupsi yang diproses oleh kepolisian, ada juga yang diproses oleh kejaksaan, dan ada juga yang diproses oleh KPK. Karena memang ketiga instansi tersebut punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Kemudian melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Misalnya polisi telah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah dianggap lengkap, maka polisi itu akan menyerahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Ya, ketika kejaksaan itu merasa ada yang perlu ditambahkan, maka kejaksaan itu boleh melakukan pemeriksaan tambahan. Nah, sebelum dilanjutkan ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian kalau di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Misalnya, negara digugat secara perdata, maka kuasanya itu bisa jaksa. Atau misalnya di pengadilan tata usaha negara, ada keputusan tata usaha negara atau misalnya keputusan presiden yang itu digugat di pengadilan. Maka jaksa ini bisa menjadi kuasa dari presiden atas nama negara atau pemerintah. Ini tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, sekarang yang ketiga, pengadilan. Ruang lingkup badan peradilan yang berada di Mahkamah Agung, yang pertama ada peradilan umum. Apa itu peradilan umum? Peradilan umum ini adalah badan peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada perkara perdata atau perkara pidana, maka pemeriksaannya itu ada di peradilan umum. Kemudian ada peradilan agama. Ini adalah badan peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya ada sengketa waris di mana pewarisnya itu adalah Muslim, maka yang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan adalah badan peradilan agama. Demikian juga dengan kalau ada orang Islam yang akan bercerai, maka nanti yang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan adalah badan peradilan agama. Kalau sekarang sudah ditambah adanya kompetensi pengadilan agama, yaitu untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Kemudian ada peradilan militer. Apa itu peradilan militer? Badan peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sekaligus sebagai jawaban kemarin ya. Ada masalah di dalam rumah tangga terkait dengan perceraian, maka tidak bisa yang memutus itu adalah pengadilan militer. Karena apa? Pengadilan militer tidak punya kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itu. Kenapa demikian? Karena Badan Peradilan Militer hanya punya kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer. Misalnya ada militer mencuri, militer membunuh, dan seterusnya. Seperti yang terjadi kasus Cebongan, itu diadili di Badan Peradilan Militer. Karena apa? Karena itu adalah perkara tindak pidana. Kemudian Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, misalnya kemarin yang saya sampaikan ada surat keputusan gubernur atau wali kota atau bupati yang dianggap bertentangan dengan undang-undang atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka bisa digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Ya, jadi di bawah Mahkamah Agung itu ada 4 badan peradilan. Yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, selain itu ada juga pengadilan khusus, yaitu pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Maka tidak bisa membentuk badan peradilan yang baru. Kalau ada pengadilan khusus, maka nanti dimasukkan ke dalam salah satu dari 4 badan peradilan yang sudah ada. Jadi hanya ada umum, agama, militer, tun atau tata usaha negara. Misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan, ini semuanya berada di lingkungan peradilan umum. Ya, sekalipun itu merupakan pengadilan khusus. Misalnya pengadilan tipikor, pengadilan tindak pidana korupsi, ya khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan anak juga demikian, untuk memutus perkara yang pelakunya itu adalah seorang anak atau belum dewasa di bawah 18 tahun. Sama halnya dengan pengadilan yang lain seperti niaga, ini hanya terkait dengan perniagaan. Pengadilan HAM ini hanya untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat dan seterusnya. Ya, termasuk pengadilan hubungan industrial. Kalau ada sengketa antara buruh dengan perusahaan, maka penyelesaiannya itu di pengadilan hubungan industrial. Nah, kemudian kalau pengadilan pajak ini berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, kenapa? Ya karena memang ini terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara. Nah, maka di dalam pengadilan pajak, yaitu yang bersengketa adalah pemungut pajak dan wajib pajak. Itu berarti antara pemerintah dengan wajib pajak atau warga negara. Sehingga ini masuk ke lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Ya, sementara terkait dengan tingkatan pengadilannya itu ada 3. Jadi ada pengadilan tingkat pertama, kemudian pengadilan tingkat tinggi, dan ada pengadilan Mahkamah Agung. Ya, pengadilan tingkat pertama ini biasa dikenal dengan pengadilan negeri. Ini kalau untuk badan peradilan umum.
Dalam perkara pidana, perkara perdata, pengadilan umum tingkat pertama itu disebut sebagai pengadilan negeri. Kalau terkait dengan badan peradilan agama, maka pengadilan tingkat pertamanya adalah pengadilan agama. Kalau terkait dengan badan peradilan militer, maka pengadilan tingkat pertamanya adalah pengadilan militer. Sama halnya dengan kalau dalam badan peradilan tata usaha negara, maka pengadilan tingkat pertamanya adalah pengadilan tun atau tata usaha negara. Nah, untuk pengadilan tingkat pertama berkedudukan di ibu kota atau kota kabupaten yang berwenang mengadili perkara yang belum pernah diadili dan belum memperoleh putusan. Makanya ada pengadilan negeri Sleman, ada pengadilan negeri Bantul, ada pengadilan negeri Yogyakarta, dan seterusnya. Itu adalah pengadilan tingkat pertama. Sama halnya juga dengan pengadilan agama Sleman, pengadilan agama Yogyakarta, pengadilan agama Bantul, dan seterusnya. Ya, demikian juga untuk pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara. Kemudian yang kedua adalah pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding. Ya, sesuai dengan ruang lingkup badan peradilannya. Ya, kedudukannya di ibu kota provinsi. Ini hanya ada satu di tingkat provinsi. Kalau di Yogyakarta ya berarti pengadilan tinggi daerah istimewa Yogyakarta yang kewenangannya mengadili perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama yang dimintakan banding atau appeal. Jadi kalau di pengadilan tingkat pertama para pihak itu belum puas, maka dia bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Kemudian yang terakhir adalah Mahkamah Agung. Ini merupakan pengadilan tingkat kasasi. Berkedudukan di Jakarta. Hanya satu, hanya di Jakarta saja yang berwenang mengadili perkara yang dimintakan kasasi. Jadi kalau di pengadilan tingkat pertama tidak puas, maka dia banding ke pengadilan tinggi. Kalau tidak puas lagi, maka kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi appeal itu ada banding dan ada kasasi. Kalau banding itu ke pengadilan tinggi, kalau kasasi itu ke Mahkamah Agung. Ya, hakim-hakim di Mahkamah Agung ini disebut dengan hakim agung. Ya. Sekarang yang berikutnya, yang terakhir adalah advokat. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Siapa itu advokat? Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, bisa di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan undang-undang. Ada syarat usia misalnya, kemudian ada syarat pendidikan sarjananya, yaitu sarjana hukum atau sarjana hukum Islam atau sarjana syariah. Nah, selain dua itu maka tidak memenuhi kualifikasi sebagai advokat. Jadi SE mau jadi advokat tuh nggak bisa. ST mau jadi advokat juga nggak bisa. Nah, advokat ini berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ini di pasal 5 ayat 1. Jadi di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat jelas disebutkan bahwa advokat ini berstatus sebagai penegak hukum. Ya, advokat ini bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Nah, advokat ini wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Jadi tidak boleh ada advokat yang diminta memberikan bantuan hukum, tapi yang meminta itu orang yang tidak mampu, kemudian advokat itu menolak. Tidak boleh. Jadi itu melanggar kode etik. Jadi advokat itu tetap wajib memberikan bantuan hukum. Kalau memang tidak mampu, maka
wajib memberikan bantuan hukum itu secara cuma-cuma atau pro deo. Jadi pro deo itu cuma-cuma. Maka lembaga pemasyarakatan itu sering disebut dengan hotel pro deo atau hotel yang tanpa membayar. Artinya hotel diberikan secara cuma-cuma. Ya, karena di sana dikasih makan, kasih tempat tidur, dan seterusnya. Sekalipun ya tidak layaknya seperti hotel. Ini terkait dengan penegak hukum. Jadi sekali lagi, penegak hukum itu ada 4 secara umum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Nah, yang lain-lain misalnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, itu juga merupakan penegak hukum karena punya kewenangan terkait dengan peradilan. Demikian juga dengan penyidik-penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Karena ada juga penyidik atau PPNS, penyidik pegawai negeri yang itu diberikan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tertentu yang sangat spesifik dan membutuhkan keahlian di bidang tertentu. Misalnya terkait dengan tindak pidana pajak. Maka ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Siapa? Yaitu dari orang Direktorat Perpajakan. Imigrasi, ketika ada tindak pidana keimigrasian, maka penyidiknya itu bisa PPNS, yaitu orang di dalam kantor keimigrasian atau Direktorat Keimigrasian. Kenapa demikian? Karena tindak pidananya itu sangat khusus dan spesifik, sehingga diperlukan ada penyidik yang memahaminya. Maka kalau terkait imigrasi yang paling paham adalah Direktorat Keimigrasian. Kalau terkait dengan pajak, ya paling paham itu adalah Direktorat Perpajakan. Itu disebut sebagai PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil. Nah, meskipun ketika dia melakukan penyidikan, tetap harus memberitahukan kepada penyidik kepolisian. Ini terkait dengan penegak hukum.